Satu pekerja tempat usaha laundry di Kabupaten Bandung, Jawa Barat menderita luka bakar parah akibat api yang membakar rumah sekaligus tempat usaha laundry pada Kamis sore. Sementara di Mandailing Natal, Sumatera Utara, cekcok antara ayah dan anak justru berakhir dengan pembakaran rumah di tengah permukiman padat. Api lantas merambat dan membakar belasan rumah lainnya. Kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi dari kawasan permukiman padat penduduk di Kelurahan Kongat, Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Api dengan cepat menjalar dan menghanguskan 14 rumah. Seorang korban kebakaran menyebut api pertama kali terlihat dari salah satu rumah. Menurut saksi, sebelum kebakaran, pemilik rumah sempat terlibat cekcok dengan anaknya hingga berujung pembakaran. Upaya pemadam kebakaran bersama warga memadamkan api tak berbuah hasil. Rumah yang rata-rata terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan merambat ke rumah di sekitarnya. Akibat peristiwa ini, warga korban kebakaran terpaksa mengungsi. Kamis sore, rumah sekaligus tempat usaha laundry di Kampung Babakan Kali Condong, Desa Cilampen, Katapang, Kabupaten Bandung, ludes terbakar. Kepanikan sempat terekam kamera. Selain rumah, api pun membakar mobil yang diparkir di garasi. Pemadam kebakaran dan warga kesulitan memindahkan mobil karena kunci berada di dalam rumah yang terbakar. Akibat insiden ini, seorang karyawan perempuan dilarikan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung karena menderita luka bakar parah. Menurut salah seorang petugas damkar Soreang, dari keterangan saksi, kobaran api berasal dari setrika uap pemilik laundry. Setelah 1 jam, kobaran api dipadamkan oleh 4 mobil pemadam. Petugas pun melakukan penyekatan titik api agar si jago merah tidak membakar rumah lain. Kepanikan warga juga terekam kamera ketika pabrik serta gudang produsen kasur busa di Desa Gadung, Kecamatan Driorejo, Kabupaten Gresik dilalap api pada Kamis siang. Warga sekitar pabrik lantas menyelamatkan harta bendanya dari dalam rumah mereka. Salah seorang warga menyebut api berkobar ketika pekerja sedang bekerja membuat kasur busa, sementara pekerja lain membakar sampah di belakang pabrik. Bara api dari pembakaran sampah diduga membakar spon bahan kasur sehingga memicu kobaran api. Pemadam kebakaran Kabupaten Gresik dibantu tim damkar Kota Surabaya akhirnya bisa memadamkan api setelah 5 jam berkobar. Tidak ada korban luka maupun jiwa akibat kebakaran ini. Tim Liputan CNN Indonesia. Polda Sumatera Utara kembali menangkap seorang tersangka pembakar rumah wartawan Riko Sempurna Pasaribu di Karo, Sumatera Utara. Polisi juga memperlihatkan rekaman kamera pengawas yang menunjukkan 2 eksekutor mendatangi lokasi dan kemudian menewaskan Riko dan 3 anggota keluarganya. Berikut informasinya dalam Di Balik Cerita. Polda Sumatera Utara menetapkan B alias Bulang sebagai tersangka baru dalam kasus pembakaran rumah Riko Sempurna Pasaribu, seorang wartawan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Polisi menyebut Bulang merupakan orang yang memberi perintah kepada tersangka YST untuk membakar rumah Sempurna sekaligus memberikan uang Rp130.000 kepada tersangka RAS untuk dibelikan bensin dan solar demi melakukan aksi tersebut. Setelah pembakaran dilakukan, tersangka B kembali memberikan uang kepada kedua eksekutor pembakaran. Dari CCTV proses yang sudah kita rilis pada saat pembakaran, itu hanya 2 orang, eksekutor. Tetapi penyidik menemukan komunikasi sebelum dan sesudah atau sesaat setelah peristiwa kebakaran ini terjadi antara salah seorang eksekutor menghubungi B bahwa dia melaporkan rumah sudah dibakar. Sebelumnya pada Senin lalu, Kepolisian Daerah Sumatera Utara merilis penangkapan 2 tersangka, yakni YST dan RAS yang diduga bertindak sebagai eksekutor. Mereka terekam kamera pengawas atau CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian saat melakukan pengintaian. Kapolda Sumatera Utara, Komjen Polisi Agung Setia Imam Effendi mengatakan, polisi telah menurunkan tim laboratorium forensik untuk melakukan pengecekan tempat kejadian perkara dan melakukan otopsi terhadap 4 orang yang menjadi korban. Dari hasil penyelidikan menunjukkan kebakaran tersebut adalah murni kesengajaan.
Peristiwa kebakaran yang menimpa rumah Riko Sempurna Pasaribu di Jalan Nibung Surbakti, Kabupaten Tanah Karo terjadi pada 27 Juni lalu. Polres Tanah Karo menerima laporan kebakaran tersebut sekitar pukul 3 pagi. Riko Sempurna Pasaribu, istrinya Efrida Boru Ginting, anaknya Sudi Investasi Pasaribu dan cucunya Lowi Situngkir tewas akibat kebakaran di rumah mereka. Dengan penambahan tersangka baru, sejauh ini sudah ada 3 orang yang ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus kebakaran yang menewaskan wartawan Tri Barata TV dan keluarganya ini. Tim Liputan CNN Indonesia.